Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita berjumpa dan senang sekali dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan buat setiap kita. Nah, saudara, masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita sama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya ulang sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan sesuatu bahwa bagaimana Rasul Paulus yang membangun jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihat juga kepada mereka bahwa kalau Rasul Paulus sudah mulai membangun pelayanan, membangun kerohanian jemaat di Korintus, dan tentunya mereka yang orang-orang dibangun kerohaniannya bukan hanya menerima dan menerima, tapi dikatakan hendaklah kalian memperhatikan apa yang Rasul Paulus lakukan. Mereka harus memperhatikan di saat mereka terus bertumbuh dalam Tuhan, sehingga Rasul Paulus mengatakan nanti kelak kalian akan melanjutkan membangun ini semua. Dalam tanda kutip, bahwa jemaat di Korintus harus melanjutkan terus melayani dan melayani sang raja seperti apa yang dimulai oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh yang baik sebagai seorang pelayan Tuhan, sehingga dia harus melahirkan pelayan-pelayan berikutnya. Dan inilah yang harus kita renungkan, bagaimana saudara dan saya hari ini juga, kalau kita sudah dimuridkan, kita sudah diajari, saudara, kita jangan cukup puas cuma menjadi jemaat biasa, tapi mulailah ambil dalam pekerjaan ladang Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara bisa bersama-sama untuk ambil bagian untuk melayani sang raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengingat jemaat di Korintus dalam pelayanan ini, yuk kita belajar sama-sama apa saja dalam melayani yang harus kita lakukan, ya. Oleh sebab itu saya mengajak kita sama-sama melihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima, lalu kita lompat ayat yang ke-8. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa ada bagian masing-masing, ya. Bahkan dikatakan, ya, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, melayani semuanya ada bagian, ya. Tapi dikatakan semua pelayan Tuhan, orang yang melayani masing-masing harus menurut jalan Tuhan. Walaupun kita punya cara yang berbeda-beda, sebab pelayanan akan dipenuhi karunia-karunia, satu dan lain pribadi itu karunia diberikan oleh Tuhan berbeda-beda. Jadi oleh sebab itu, kalau saudara melayani, hal yang pertama, pakailah pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, ya. Jangan suka ikut-ikutan orang. Wah, teman kita melayani Tuhan diberikan karunia kesembuhan. Saudara nggak ada karunia kesembuhan, tapi saudara mau pakai karunia kesembuhan itu terus menerus. Saudara, kalau doakan kesembuhan, semua kita pasti dipakai oleh Tuhan. Tapi karunia itu setiap orang berbeda-beda. Jadi melayanilah sang raja kita dengan karunia yang Tuhan percayakan. Kalau karunia saudara mengajar, mengajarlah dengan cakap. Kalau karunia saudara ya untuk perhatikan ya dengan baik, ya, karena dalam pelayanan pengembalaan ada juga pemerhati jemaat. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, gak usah takut kita bergerak dengan karunia kita. Sebab dalam ayat yang ke-8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi jangan khawatir saudara, semuanya tetap punya upah di hadapan Tuhan, dan semuanya di hadapan Tuhan sama. Kita semua para pelayan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua dalam pelayanan yang harus kita perhatikan,
Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita lompat ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam pelayanan kita harus bisa teamwork, ya. Saudara nggak bisa berjalan sendiri, karena saya percaya kalau semakin kita bisa bekerja sama di dalam ladang Tuhan, maka ladang itu akan bisa kerjakan secara cepat, saudara, ya. Dan kita bisa punya kemaksimalan dalam kita menggarap ladang-ladang yang Tuhan akan percayakan. Nah, oleh sebab itu jangan kerja sendiri, teamwork. Dimanapun kita berada, kita harus bisa ya bersahabat, bisa berteman, bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya. Apalagi dalam sebuah gereja lokal, tentunya teamwork ini sangat dibutuhkan, ya. Seberapa hebat pun talenta dan karunia kita, kalau kita tidak bisa teamwork, saudara, kita nggak akan bisa maju. Tapi kalau kita bisa teamwork, ditambah plus karunia dan talenta yang Tuhan kasih, ditambah motivasi kita yang benar, Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita lompat ayat 11 sampai 13 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Haleluya. Oleh sebab itu, karena satu hari nanti apa yang kita kerjakan harus kita pertanggungjawabkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melayani hal yang ketiga, biarlah kita melayani, kita memiliki orientasi upah, tapi upah yang sorgawi, ya. Sebab seorang pelayan pasti akan mendapatkan upah, tapi seringkali kita, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan upah sorgawi, tapi upah di dunia ini yang kita kejar-kejar. Saudara, buang jauh-jauh hal itu, sebab upah kita adalah upah sorgawi. Lakukan dulu kehendak Sang Raja. Biarlah kita melayani Tuhan dengan ketulusan. Lakukan bagian yang terbaik buat Sang Raja kita. Maka saya percaya upah akan diberikan buat setiap kita, dan satu kelak nanti dalam kita dihakimi, dalam kita diminta pertanggungjawabkan, kita bisa berkenan tetap menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, semangat terus dalam ladang Tuhan, dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, biarlah terus Kau memakai kami di dalam ladang Tuhan. Dan kalau hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami melayani sesuai karunia, biarlah Kau terus Tuhan bukakan karunia kami, tajamkan karunia kami. Bahkan juga Kau berikan kami hati untuk kami Tuhan dalam melayani, kami mau teamwork, kami bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya di mana Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah juga Tuhan, kami punya motivasi mengejar upah sorgawi, bukan upah yang ada di dunia ini. Sebab kami tahu upah yang datang dari Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.